Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini kembali melanjutkan latihan baca dan terjemah kitab Syarh Makna Thaghut karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Silakan yang baca hari ini Ustaz Ilham Kolaka. Apa dibilang itu Fajar? Kolaka? Kolaki. Baiklah. Kolaki. Kolaki. Gitu ya? Al-Kolaki. Konawe. Kenapa Konawe? Oh, orang Konawe. Konawe. Kolaka. Bukan sih. Oh, hah? Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, berarti apa itu Fajar? Al-Konabi Ustaz? Ya, baiklah. Al-Konabi. Ya, baik, Al-Konabi. Nah, lanjut. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, naqulu lahu anta ma kafarta bit-taghuti. Al-kufru bit-taghuti min lazimihi mu'adatu a'da'illahi wa bugdu a'da'illahi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu yakni intadhiru ma yahullu bikum. Intadhiru ma yahillu bikum. Betul, Yahullu. Intadhiru ma yahullu bikum hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sammahum fasikina kharijina an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Fala budda min mualati fillahi wal muadati fillahi falladhi indahu an-nasu sawa'un lam yakfur bit-taghuti. Innama yakfuru bit-taghuti man wala fillahi wa ada fillahi wa ahabba fillahi wa abghadha fillahi azza wa jalla. Masya. Terjemah dulu. Masya Allah. Lancar sekali Antum Ilham ya. Sudah lancar ya. Masya Allah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kita katakan kepadanya, engkau tidaklah kufur terhadap taghut. Kufur terhadap taghut termasuk konsekuensinya adalah memusuhi musuh-musuh Allah, membenci dan membenci musuh-musuh Allah. Ini keharusan. Artinya kalau ada orang beriman kepada Allah kan harus kafir terhadap apa? Taghut, mengingkari yang namanya taghut. Nah, kalau ada orang beriman mengingkari taghut tapi tetap mencintai mereka, nah itu bermasalah dalam akidahnya. Karena termasuk keharusan dari kafir terhadap taghut adalah memusuhi musuh Allah. Terus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
katakanlah, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, serta perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian ridho terhadapnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah. Fatarabbasu, yakni tunggulah apa yang akan terjadi kepada kalian sampai Allah datang dengan perintahnya, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat kefasikan. Mereka dinamakan orang-orang fasik. Allah menamakan mereka. Allah menamakan mereka orang-orang fasik karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menamakannya Allah. Dan sebagian orang kalau kita katakan fasik kalau orang melakukan itu, ya kan? Yang menamakannya adalah Allah. Allah yang bilang mereka adalah orang-orang yang maka harus mencintai karena Allah, maka harus berloyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah. Maka orang yang menganggapnya sama saja, dia tidaklah dianggap kufur terhadap togut. Tidak lain orang yang ingkar terhadap togut adalah siapa yang loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah serta membenci karena Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Lanjut. Qala Syekhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man rogiba anha. Qala syarih hafidhahullahu ta'ala, Allahu jalla wa ala ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimillati Ibrahim allati hiya ifradullahi bil ibadati wa tarku ma siwahu wal bughdu fillahi wal hubbu fillahi millatu Ibrahim alaihi salam kama qala Allah ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Hadhihi millatu Ibrahim mu'adatu a'da'illahi wal bara'atu minhum wa min dinihim. Faman lam yatabarra' minhum fa innahu laisa ala millati Ibrahim bal inna Ibrahim tabarra'a min abihi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Hadhihi millatu Ibrahim al-hubbu fillahi wal kurhu fillahi. Kan terjemah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan inilah agama Ibrahim yang barang siapa membencinya maka terdapat kebodohan pada dirinya. Perhatikan kata rogibah itu ya. Rogibah itu tergantung huruf jar setelahnya. Kan rogibaan berarti benci terjemahannya. Kalau rogibah fi nanti cinta. Nah, ini kata yang punya makna yang berlawanan tergantung huruf jar setelahnya. Nah, kalau rogibaan maknanya benci. Kalau rogibah fi maknanya apa? Cinta. Berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, Allah Jalla wa'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Ibrahim, yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadatan dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, serta membenci karena Allah dan cinta karena Allah. Inilah agama Ibrahim alaihissalam
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kalian dan telah nyata antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Inilah agama Ibrahim, memusuhi musuh-musuh Allah dan berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Maka barang siapa yang tidak berlepas diri dari mereka, maka dia tidaklah berada di atas agama Ibrahim. Bahkan Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala telah jelas baginya bahwasanya dia, ayahnya, adalah musuh bagi Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim memiliki hati yang lembut dan penyantun. Baik, Masya Allah. Inilah. Kalau kita melihat kan orang-orang Nasrani, orang Yahudi kan keturunan Nabi Ibrahim. Ya kan? Seharusnya ya, kalau ada yang menyembah selain Allah, mereka harus seperti itu. Makanya ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad kan ikut milahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi Nasrani Yahudi keturunannya Nabi Ibrahim. Dari jalur siapa? Ishak. Ya kan? Yahudi Nasrani kan Bani Israel. Bani Israel itu anaknya Yakub. Ya kan? Sementara Yakub ini siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub lah punya anak 12. Jadilah Bani Israel, anaknya Israel. Dipahamkan? Ini Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Belum ikut milahnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Kalau memang Yahudi ikut Ibrahim, Nasrani ikut Ibrahim, harusnya sama. Ya kan? Semuanya memerangi peribadatan kepada selain Allah. Tapi itu menunjukkan bedanya. Terus qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi hiya al-uswatul lati akhbarallahu biha fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-uswatu ma'naha al-qudwatu wa awwalus surati ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigo amardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ila qawlihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Hadha huwa at-tauhidu wa hadhihi hiya ibadatullahi wa hadha huwa al-kufru bit-taghuti. Ma yakfi annaka taqulu ana akfuru bit-taghuti walakin la tunaffidhu hadha fi af'alika wa la ta'taqiduhu biqalbika fa hadha la yakfi. Terjemah. Berkata penulis, dan inilah teladan yang Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan di dalam firman-Nya, sungguh
telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkar terhadap kalian dan telah nyata antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-uswah maknanya adalah al-qudwah, yaitu panutan. Permulaan surah, wahai orang-orang yang beriman. Itu ayat pertama dalam surat itu, surah Al-Mumtahanah. Ini awalnya, itu berisi semua itu. Yaitu ayat pertama dari surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kawan setia. Kamu sampaikan berita kepada mereka karena kasih sayang. Dan sungguh mereka telah kafir kepada kalian. Dan sungguh mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Mereka mengeluarkan Rasul dan kalian sendiri karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Jika kalian keluar berjihad di jalanku, mencari keridoanku, kalian memberitahu rahasia kepada mereka. Karena sayang, dan aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada Ibrahim. Inilah tauhid, dan inilah ibadah kepada Allah, dan inilah kufur terhadap tagut. Tidaklah cukup engkau mengatakan, saya kufur terhadap tagut, akan tetapi engkau tidak lakukan hal ini dalam perbuatanmu, dan kamu tidak yakini dengan hatimu, maka ini tidaklah cukup. Terus Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wat-taghutu ammun fa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghutun. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, fa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati fa innahu yusamma taghutan minat tughyani wa huwa al-khuruju anil haddi. Fal ma'budu minal asnami wal awthani wal ashkhasi idza radiya bidzalika awil matbu'u fi ghairi ta'atillahi alladzina yattabi'una al-kuffara wa yattabi'una ahlad dolali haula'i lam yakfuru bit-taghuti li'anna al-wajiba ay yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yattabi'u ahadan ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yakfur bit-taghuti li'anna Allah awjaba 'alaina ittiba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nattabi'u ghairahu alaihi salatu wassalam. Falladzina yuharrimuna al-halala wa yuhalliluna al-harama haula'i yajibu an na'siyahum wa la nuti'ahum. Ma nuti'u illa bi ta'atillahi azza wa jal
Walihada yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Fala yajuzu lana an nuti'a makhluqan illa fi ta'atillahi. Idza kana muti'an lillahi ata'nahu. Fa idza amarna bi ma'siyatillahi fa innana na'sihi wa la nuwafiquhu. Hasan. Terjemah. Penulis berkata, dan togut itu umum, yaitu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dan dia ridho dengan ibadah tersebut, dari berupa penyembahan atau pengikutan atau ketaatan pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah togut. Berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, maka setiap yang disembah dari selain Allah dan dia ridho untuk disembah, maka dia dinamakan togut dari tugian. Maka dia dinamakan togut dari kata tugian. Dan dia keluar dari batasan-batasannya. Dia adalah at-tughyan maksudnya. At-tughyan artinya al-khuruj anil had. Paham maksudnya? Maksudnya ini fa innahu yusamma togut. Togutan. Dari mana kata togut? Dari kata tughyan. Apa makna tughyan? Al-khuruj anil had. Keluar dari batasannya. Paham kan? Dia tadinya hamba, dia posisikan dirinya menjadi apa? Roh yang diibadahi. Itu namanya keluar dari batasan. Maka yang disembah dari berhala, maka yang disembah dari berhala dan keyakinan, ausan. Autan berhala juga. Oh, berhala. Cuman dia lebih umum. Al-autan itu patung ataupun bukan. Kalau asnam kan patung. Kalau autan lebih umum lagi. Maka yang disembah dari patung dan berhala serta manusia, jika dia ridho dengan penyembahan tersebut atau yang diikuti pada selain ketaatan kepada Allah, orang-orang yang mengikuti orang kafir dan mengikuti orang-orang sesat, mereka tidaklah kufur terhadap togut. Karena yang wajib adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengikuti seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidaklah kufur terhadap togut. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti kepada selainnya alaihi salatu wassalam. Maka orang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka wajib bagi kita untuk tidak menaati mereka dan tidak mengikuti mereka. Kita tidaklah taat kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita mentaati makhluk kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Jika dia taat kepada Allah, maka kita mentaatinya. Dan apabila dia memerintahkan kepada dalam maksiat kepada Allah, maka kita tidak mentaatinya dan tidak pula mengikutinya. Tsumma qala Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wat-tawagitu katsiratun wa ru'usuhum khamsatu. Qala Syarih hafizahullahu ta'ala, at-tawagitu katsiratun
kullu man kharaja an ta'atillahi fa huwa taghutun. Wa hadha la hasra lahu. Walakin ru'usut tawagiti hum haula'il khamsatu. Alhamdulillah. Berkat- Sampai situ ya. Terjemahan dulu. Supaya nanti besok baru mulai yang pertama. Berkata penulis, dan togut itu banyak, dan pembesarnya ada 5. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, togut itu banyak, maka setiap yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia disebut togut. Dan ini tidak ada batasannya. Akan tetapi pembesar togut itu ada 5. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Siapa lagi besok? Gilang. Gila. Siap saudara? Di video besok? Alhamdulillah. Saya kira tidak.